Kawan-kawan, Kerajaan Mataram kuno dengan pendirinya Raden Sanjaya berada di Jawa Tengah dengan lokasi atau terletak di daerah Klaten, lengkap dengan beragam kebudayaan dan seni yang tinggi, bersama hadirnya agama besar di kala itu, yaitu Hindu dan Buddha. Raden Sanjaya adalah putra dari Sanaha, sedangkan Sanaha sendiri adalah merupakan cucu dari Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga di Jepara. Dan ayah Sanjaya adalah bernama Sana atau Brata Sinawa. Dia adalah Raja Kerajaan Galuh ketiga. Sana adalah putra dari Raja Galuh kedua yang bernama Mandi Minyak. Ketika Kerajaan Galuh dikuasai oleh Purbasora, Raden Sanjaya berjuang untuk merebutnya kembali dengan bantuan dari Raja Sunda yang bernama Tarusbawa. Dan akhirnya Kerajaan Galuh berhasil dikuasai oleh Sanjaya dan kemudian dia diangkat menjadi raja. Namun tidak lama kemudian Tarusbawa meninggal dunia, sehingga Kerajaan Galuh dan Sunda kini bersatu di bawah pimpinannya. Dan di Kerajaan Mataram kuno, Sanjaya menjalankan pemerintahannya selama 22 tahun, dari tahun 732 hingga 754. Kemudian Sanjaya meninggal dunia dan tahta Mataram dilanjutkan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Akan tetapi di kemudian hari, Rakai Panangkaran dikalahkan oleh dinasti pendatang, yaitu Wangsa Sailendra. Dengan begitu, dinasti Sanjaya sudah tidak lagi berkuasa di Mataram. Akan tetapi, Sailendra lah yang kini berkuasa. Hingga waktu terus berjalan, Sailendra mewariskan tahta Mataram kepada putrinya yang bernama Pramodawardhani. Namun kisah kerajaan Mataram ini begitu unik. Pramodawardhani adalah merupakan bagian dari dinasti Sailendra, sedangkan pada akhirnya dia berjodoh dan menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan keturunan dari Raden Sanjaya atau dinasti Sanjaya. Sehingga secara otomatis Kerajaan Mataram kini telah kembali dikuasai oleh Wangsa Sanjaya dengan rajanya Rakai Pikatan. Akan tetapi, untuk penyebutan dinasti Sanjaya tidak diakui oleh banyak kalangan karena tidak ada bukti-bukti yang menjelaskan adanya dinasti Sanjaya. Namun, untuk dinasti Sailendra sudah banyak terbukti dan tertulis di banyak prasasti. Contohnya di Prasasti Kalasan, Abara Giri Wihara, dan Prasasti Ligor. Ya, begitulah kawan-kawan. Untuk hal-hal sejarah seperti ini memang ada banyak versi, ada yang pro dan kontra tentunya ya, dengan hasil pemikiran dan penafsiran masing-masing individu. Akan tetapi, kita ini adalah sebagai pembaca atau pemerhati sejarah saja, tentunya hanya bisa mengamini saja. Yang jelas, tidak ada yang benar atau salah, dan biarlah legenda kerajaan di masa lalu seperti ini bisa kita jadikan pelajaran hidup saja, dan bisa kita ambil hikmahnya saja. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yaitu, hidup ini tidak ada yang abadi,
Tidak ada kekuasaan yang bisa langgeng atau lama. Setiap orang yang hebat pasti akan kalah dengan terbatasnya usia. Walaupun Raden Sanjaya adalah raja besar yang sakti dan kuat dan berkuasa lama, namun tetap mati juga. Berebut kekuasaan pun dan mendapatkannya pun pasti akan berakhir dan digantikan oleh yang lain pula. Tidak ada yang lama di dunia ini kawan-kawan. Semuanya akan menjadi legenda, sebuah cerita yang akan dibaca oleh generasi selanjutnya. Ya kawan-kawan, jika kita bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang semua kejadian dan peristiwa di kerajaan di masa lalu ya, semuanya adalah karena rasa dan nafsu serakah. Nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin menjadi raja, dan nafsu ingin menjadi yang terkuat. Sehingga mereka tidak peduli dengan siapa mereka berperang. Walaupun dengan sesama keluarga sendiri, saudara sendiri, atau teman permainan di masa kecil. Akan tetapi, mereka lebih memilih untuk mengorbankan hati nurani demi untuk sebuah kekuasaan yang hanya sebentar saja. Mereka lupa bahwa mereka berasal dari kakek dan nenek yang sama, atau dari ayah atau ibu yang sama. Mereka tidak peduli. Namun yang ada di pikiran mereka adalah berkuasa, kaya raya, dan disanjung oleh banyak orang. Dan mereka juga lupa bahwa mereka kelak pasti akan menua, sakit, dan meninggal dunia. Lalu apakah kekuasaan itu bisa menghentikan ajal mereka? Tentunya tidak bisa. Mereka hanya akan mendapatkan rasa lelah, capek, sakit, dan kecewa. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Segalanya sudah dikorbankan, taktik, rencana, tipu muslihat, dan tenaga sudah habis terkuras. Dan setelah sampai di tujuan, ternyata seperti orang kehausan saja. Haus di sepanjang hari, namun setelah di sore hari, minum segelas air, dan dalam sekejap saja, hilang sudah rasa haus itu. Ya begitulah kawan-kawan, memang hanya sebentar saja kenikmatan itu. Tidak sebanding dengan apa yang sudah kita perbuat selama ini.